Dalam 5-10 tahun terakhir, kita melihat ada fenomena di mana arus uang itu banyak masuk ke tech company atau tech startup. Nah, fenomena ini kita sebut sebagai the new money. Nah, tapi post-pandemic atau 1-2 tahun terakhir, orang-orang mulai balik arah dan mereka mulai mencari rezeki mereka di old money. Dan lewat video kali ini, saya akan banyak membahas atau mengupas fenomena mengenai orang-orang yang berbalik arah ke old money. Video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah background. Yang kedua adalah framework, cara berpikir old money dan new money. Dan yang ketiga adalah strategi bagaimana kita bisa thriving di old money. Nah, sekarang kita akan gali lebih dalam bagaimana fenomena the new money terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita flashback lebih jauh lagi, sebenarnya fenomena ini sudah terjadi lebih dulu, terjadi di Silicon Valley. Nah, banyak perusahaan-perusahaan tech giant yang sekarang punya valuasi yang sangat-sangat tinggi. Mulai dari misalkan Facebook, kemudian Instagram, Airbnb, Amazon, dan masih banyak lagi. Dan normalnya sebagai emerging country, kita itu pasti akan ngikutin negara yang lebih dulu. Ya, misalkan apa yang terjadi di Indonesia sekarang, itu pasti sudah terjadi di negara US, China, Korea, dan juga Jepang. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan, apakah Indonesia ini mengadaptasi yang namanya teknologi terlalu early? Karena banyak dari kita seringkali menganggap bahwa yang namanya tech adalah tech. Ya, padahal sebenarnya tech industry itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya low tech, yang kedua ada yang namanya high tech. Nah, sebagai negara yang maju, seperti misalkan Amerika Serikat, China, dan Korea, dan Jepang, nah ketika basic needs mereka itu udah tercukupi, maka di sana mereka akan mulai bisa fokus ke hal-hal yang memang sifatnya bukan basic needs lagi. Jadi banyak perusahaan private juga didukung oleh pemerintah melakukan yang namanya pendanaan untuk research, ya, untuk supaya mereka bisa memiliki teknologi yang lebih canggih. Misalkan di Taiwan mereka memproduksi chip, ya, karena mereka punya budgetnya, karena basic needs mereka sudah tercukupi. Misalkan ketika US mereka bisa punya NASA, mereka bisa fokus untuk bisa proyek luar angkasa. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena basic needs mereka sudah terpenuhi. Ya, kenapa mereka bisa mendevelop yang namanya AI atau artificial intelligence? Karena basic needs mereka sudah tercukupi. Nah, berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika, Korea, Jepang, dan China, Indonesia yang termasuk golongan emerging country itu masih masuk dalam segmentasi low tech. Kenapa? Karena kalau kita lihat basic needs kita aja di negara Indonesia itu masih banyak yang belum tercukupi. Saya ambil contoh misalkan di kesehatan, ya. Nah, ketika kita misalkan hari ini pergi ke rumah sakit di Indonesia, sometimes kita kadang-kadang beberapa orang yang menengah atas masih memilih untuk bisa pergi ke rumah sakit di Penang atau di Mount Elizabeth di Singapura. Kenapa? Karena mereka merasa mendapatkan pelayanan atau misalkan ketemu dokter yang memang dirasa lebih baik, ya, secara kualitas. Nah, jadi untuk basic needs seperti kesehatan, seperti pendidikan, atau seperti pangan, ini masih belum tercukupi. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang apakah new money ini bukan berarti tidak punya potensi di Indonesia, saya katakan yes, punya potensi, tapi a bit too early, agak terlalu awal. Jadi kalau misalnya kita mengadaptasi sesuatu yang masih terlalu awal, kadang-kadang belum tentu akan memberikan kita sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Nah, jadi selama 5-10 tahun terakhir ketika orang-orang itu dibawa oleh yang namanya attention economy, ketika seluruh headline, media, ya, kemudian kita lihat di timeline, breaking news, itu semua bicara mengenai valuasi triliunan, valuasi unicorn atau dekakorn. Akhirnya semua orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan social currency tadi. Karena kalau misalkan orang-orang semua ngomongin tech company dan kalau misalkan kantor-kantor semua didesain seperti startup, ya, kalau kita nggak lakukan seperti itu, kita kayak ada social pressure. Nah, ini akhirnya membuat orang-orang akhirnya mereka terlalu memaksakan adaptasi new money, ya, atau new economy atau tech di industri mereka yang sebenarnya belum penting-penting banget, ya. As long as basic needs mereka sudah tercukupi, atau basic needs dari sebuah negara sudah tercukupi. Nah, sekarang kita akan lihat masuk ke chapter yang kedua, ya, apa itu old money dan apa itu new money, dan bagaimana framework dan cara berpikir dari old money dan new money. Chapter yang kedua, kita membahas framework dari new money dan juga old money. Yang pertama, new money itu fokus menjadi pioneer, ya. Nah, wajar banget ketika new money kita bicara mengenai tech, ya. Tech itu adalah sesuatu yang mendisruptif, sesuatu yang bisa memberikan sebuah solusi dari misalkan masalah yang sebelumnya belum pernah kita pecahkan. Ya, sebagai contoh misalkan ChatGPT, ya, atau misalkan artificial intelligence, itu sangat membantu banget. Saya kalau misalkan berdiskusi ingin nggak punya PA, ya, PA saya adalah ChatGPT. Saya bisa tinggal tanya dan dia bisa mengolah data 2021 ke bawah, dan dia jauh lebih pintar daripada Google, ya, walaupun dia masih update yang 2021 ke bawah.
Nah, tetapi yang namanya new economy model, ya mereka ini adalah pioneer. Jadi mereka menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, tetapi sekali lagi yang namanya pioneer itu ada baiknya, ada juga nggak baiknya. Kalau misalkan kita mengadaptasi terlalu early, ya ujung-ujungnya mungkin kita ambil contoh misalkan marketplace ya, sebelum adanya Tokopedia itu ada yang namanya Kaskus ya. Nah, tetapi adaptasi Kaskus menurut saya pribadi, ini opini pribadi, itu terlalu early ya. Nah, ketika terlalu early, orang-orang masih belum terbiasa. Waktu itu mungkin internet masih mahal, orang juga masih main di warnet ya untuk bisa mengakses internet. Akhirnya marketplace yang memang saya sebut sebagai late comer ya, bukan yang first comer tapi late comer yang datang-datang terakhir itu seperti Tokopedia, itu malah akhirnya lebih berhasil daripada yang datang menjadi pioneer. Nah, jadi framework atau cara berpikir dari new money itu adalah pioneer, ya. Sementara kalau misalkan framework atau cara berpikir dari old money, mereka seringkali memilih menjadi late comer. Nah, di sini cara berpikir atau framework dari old money bukan berarti tidak bisa diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, bahkan perusahaan teknologi terbesar seperti Apple itu kadang-kadang masih menggunakan framework old money. Nah, contoh, ketika pada saat itu Facebook ya itu mencoba untuk membuat sebuah produk baru yang namanya Oculus. Itu sebenarnya kacamata virtual ya, di mana waktu itu Facebook juga mengganti nama perusahaan menjadi Meta, dan istilah metaverse itu lagi happening banget ya, lagi viral sekali. Orang-orang semua ngomongin soal metaverse, dan waktu itu Facebook punya Oculus, dan bahkan Oculus itu sebenarnya sudah ada lebih lama lagi daripada metaverse ada ya. Jadi memang ini produk yang bukan produk baru. Jadi Oculus sudah lama sebelum metaverse ada. Dan kadang-kadang kita mulai berpikir perusahaan hardware ya dan software seperti Apple yang dia bisa bikin smartphone yang canggih, dia bisa buat smartwatch yang canggih, kenapa enggak dia bikin kacamata virtual? Dan benar, akhirnya di penghujung tahun 2022 atau awal 2023, akhirnya Apple meluncurkan yang namanya Vision Pro. Jadi bisa dikatakan sebagai perusahaan teknologi, dia lumayan jadi late comer. Tapi nggak tanggung-tanggung, ternyata inovasi teknologi dia betul-betul jauh lebih bagus daripada Oculus. Dia betul-betul mempelajari kesalahan yang dilakukan oleh Oculus, karena sekali lagi menjadi pioneer itu gampang-gampang susah. Nah, framework kedua dari new money dan juga old money. New money, salah satu framework atau cara berpikir mereka yang paling simpel adalah growth at all cost. Jadi, objektif utama mereka itu bukan sustainability. Ya, bukan bisnis yang sustain cukup lama, atau misalkan bukan pelayanan yang berkualitas, walaupun bukan berarti itu nggak penting ya, tetapi objektif utama mereka nomor satu adalah growth ya, atau pertumbuhan. Kenapa? Karena mostly banyak venture capital ya, mereka mengelola dana ya, ada yang dari pension fund, ada yang dari family office, ada yang dari institutional money. Nah, dana-dana tersebut tentu saja ketika mereka masukin ke dalam tech company, harapan mereka adalah investment mereka itu akan berlipat-lipat sekian X, apakah 5X, 10X, atau 100X gitu ya. Dan kalau misalkan perusahaan tersebut ingin punya yang namanya value yang naik berkali-kali lipat, maka perusahaan tersebut itu harus didorong, harus dipush untuk bertumbuh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat banyak perusahaan tech startup yang ada di Indonesia, kemudian kita melihat ngapain kok foundernya melakukan cash burning atau bakar uang. Nah, di sini banyak fakta yang mungkin kita tidak tahu ya sebagai orang awam, bahwa kadang-kadang belum tentu itu kemauan dari founder ya. Jadi founder itu dipush dari investor untuk mereka harus grow, dan kadang-kadang investor bilang, ya udah saya kan udah kasih kamu uang ya, coba dong pakai uang tersebut untuk kamu grow lebih cepat. Jadi mereka dipush oleh investor mereka untuk grow secara inorganik ya. Jadi itu adalah framework atau cara berpikir dari new money, di mana growth at all cost. Nah, sebaliknya old money itu punya cara berpikir atau framework yang berbeda, di mana salah satu objektif utama mereka adalah sustainable value. Sekali lagi, sustainable value. Jadi simpel banget ya, mereka harus bisa mencari masalah apa ya, ini framework old money ya, masalah apa yang belum teratasi, dan sebagai pelaku bisnis, sebagai brand owner, bagaimana brand saya, produk atau service saya itu bisa solve masalah tersebut ya dengan value yang lebih baik daripada competitors dan sustainable. Ya, dengan value yang lebih baik artinya ada kualitas yang lebih baik, delivery yang lebih baik, service yang lebih baik, atau harga yang lebih murah, dan sustainable. Jadi artinya adalah saya bisa melayani customer saya, memberikan solusi tersebut untuk jangka yang sangat panjang. Jadi bukan untuk short period of time. Nah, sebaliknya kalau growth at all cost, ketika kita cash burning, kita bakar kasih misalkan beli produk retail, atau misalkan beli boba dikasih diskon 50%, orang akan beli.
Tetapi kalau diskon yang nggak dikasih, minggu depan dia nggak akan beli lagi. Jadi itu tidak sustain, itu hanya terjadi misalkan 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan kita nggak tahu. Selama subsidi diberhentikan, konsumen di Indonesia, tipikal konsumen di Indonesia, mereka akan jatuh ke lain hati. Mereka akan pakai produk atau jasa lain yang memberikan diskon yang lebih besar. Di tahun 2023, Solve Ventures akan berinvestasi di sebuah perusahaan private yang memiliki framework old money. Nah, old money di sini bukan berarti ini perusahaan jadul atau perusahaan tua. Old money di sini dimaksudkan adalah perusahaan ini itu memiliki roadmap profitability yang jelas, memiliki fundamental yang jelas, dan memiliki value yang sangat sustainable. Nah, biasanya Solve Ventures kita memiliki roadmap invest di perusahaan private dengan value yang masih kecil, lalu kemudian kita bawa 2-3 tahun kemudian melantai di bursa saham. Nah, di sini saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya, karena biasanya saat proses due diligence dilakukan, ini sifatnya masih sangat confidential. Nah, tetapi untuk teman-teman yang ingin ikut roadmap yang sama bersama dengan Solve Ventures, kami akan memberikan informasi ini terbatas hanya untuk komunitas Circle X. Nah, apa itu Circle X Community? Circle X Community merupakan sebuah private investor community yang saya dirikan sejak tahun 2018. Kita sudah buka lebih dari belasan batch. Dan kita akan sampai ke batch yang terakhir atau Circle X Final Batch. Dan batch yang terakhir itu akan diadakan tanggal 21 Oktober 2023. Nah, basically di dalam Circle X, teman-teman akan belajar bagaimana misalkan kita melihat potensi dari sebuah private company yang memiliki framework old money, kemudian kita bisa partisipasi bareng, kita bisa invest bareng, dan kita melantai di bursa bareng 2-3 tahun kemudian. Dan Circle X itu memiliki 8 pertemuan. 2 pertemuan secara offline, kita akan melakukan yang namanya bootcamp di Bogor. Kemudian 6 pertemuan secara Zoom atau secara online. Dan terbatas untuk 25 member. Nah, untuk teman-teman 15 pendaftar pertama sebelum tanggal 11 Oktober, itu bisa mendapatkan tiket untuk bisa menghadiri the biggest business and financial conference di Indonesia, yaitu FinFoc Conference, yang akan dihadiri oleh 2 international speakers. Yang pertama adalah Jordan Belfort, The Real Wolf of Wall Street, di mana teman-teman juga sudah nonton filmnya yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Kemudian juga Sophia Amoruso, beliau adalah New York Times bestselling author dari buku Girl Boss. Jadi 2 pembicara internasional ini akan hadir dan teman-teman bisa dapat tiketnya gratis khusus bagi 15 member pertama dari Circle X batch yang terakhir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Circle X, silakan WhatsApp di nomor yang ada di bawah saya. Hey Indonesia, JB here, the real wolf of Wall Street. I'm excited to announce that I've been invited as a guest speaker for the FinFoc Conference 2023. I'm Sophia Amoruso. I'm so excited to be part of the 2023 FinFoc Conference, Jakarta, Indonesia. I'll be sharing all about entrepreneurship and building a creative business. See you there. Saya Yoshua Tano. Saya akan sharing tentang how to build a strong and stable business. Get your ticket now and see you all in the FinFoc Conference 2023. Chapter yang ketiga, strategi. Nah, di chapter yang ketiga, saya akan membahas strategi dari cara berpikir old money. Nah, saya bagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah first principle. Nah, pertama kali saya tahu first principle thinking adalah ketika saya mendengar salah satu wawancara dari Elon Musk. Di sana dia ceritakan bagaimana cara kreatif thinkingnya Elon Musk itu seperti apa. Nah, sebagai orang terkaya di dunia, tentu kita sebagai orang-orang awam, kita ingin belajar dia tuh berpikir seperti apa sih? Karena setiap orang tuh punya cara berpikir yang berbeda-beda. Dan akhirnya Elon Musk dia mampu mengartikulasikan cara berpikirnya dengan sangat baik, dan saya pikir ini bisa kita praktekkan, dan bahkan orang biasa seperti kita itu bisa kita praktekkan. Yaitu first principle thinking. Oke, apa itu first principle thinking? First principle thinking itu adalah cara berpikir seperti, gampangnya kalau bahasa orang awam adalah kupas bawang. Nah, teman-teman tahu bawang itu kan banyak kulitnya. Gitu ya, kita kupas 1 kulit, 2 kulit, 3 kulit, dikupas terus sampai akhirnya ketemu bawangnya. Ya, kita nggak mungkin makan kulitnya. Ya, jadi kita kupas terus sampai kita ketemu inti dari bawangnya. Nah, cara berpikir first principle thinking itu adalah ketika kita questioning everything. Jadi ketika kita ketemu satu masalah, kita bisa bertanya dengan kritis. Masalah ini tuh bisa terjadi karena apa sih? Oke, kita kupas lagi bawangnya. Oke, masalah ini terjadi, misalkan contoh kasusnya adalah ketika Elon Musk itu lagi mau membuat sebuah mobil ya yang bisa berjalan dengan tenaga listrik, yaitu Tesla.
Nah, kemudian dibilang, oke, mobil listrik itu kan bukan hal yang memang susah, tapi kenapa kok banyak orang atau banyak produsen mobil tidak bikin? Dia questioning, dia tanya, dia kupas bawangnya. Oh, setelah dia gali, karena baterai itu mahal. Ya, karena mobil listrik itu mahal. Karena ujung-ujungnya, bukannya nggak mau mobil listrik, mereka semua bisa bikin mobil listrik, tapi kalau mahal buat apa? Nggak ada yang beli. Ya, jadi itu mobil listrik bukan teknologi yang nggak bisa dibikin. Bukan berarti teknologi yang nggak bisa dibikin oleh banyak produsen seperti Toyota, tapi mereka merasa bahwa kalau mahal nggak ada yang beli. Oke, itu menjadi satu problem. Apa sih komponen yang mahal? Jadi setelah tanya kenapa orang produsen mobil nggak mau bikin, karena mahal. Kenapa mahal? Dan apa komponen yang mahal? Oh, komponen yang mahal itu adalah baterainya. Oke, lalu dia first principle lagi, dia gali lagi, dia kupas lagi bawangnya. Emang komponen di baterai itu ada apa aja? Oke, oh, di baterai ada lithium, ada ini, ada nikel, dan lain sebagainya. Oke, dari komponen yang udah di breakdown satu persatu, yang mana yang mahal, yang mana enggak? Oke, yang enggak mahal ya oke lah. Kemudian ketemulah yang mahal, misalkan. Saya nggak dalemin yang mahal yang mana. Oke, ketemulah, misalkan bahan ini mahal. Kenapa bahan ini mahal? Oh, karena kita nggak punya pabriknya. Kenapa kita nggak punya pabrik? Oh, karena investment pabriknya mahal. Kira-kira kalau misalkan kita buka pabriknya dan mahal, siapa investor yang mau untuk buka pabrik dan apa yang membuat mereka punya kepentingan untuk mau buka pabrik tersebut? Nah, itu terus digali sampai akhirnya Elon Musk bisa ketemu sebuah strategi untuk bisa membuat mobil listrik dengan baterai dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau teman-teman beli Tesla di China, itu sekarang murah banget, paling cuma 500 jutaan sampai 600 jutaan. Nah, jadi cara berpikir old money framework itu adalah strateginya. Mulailah dengan first principle thinking. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Tesla, tapi berlaku untuk semua industri. Silakan teman-teman praktekin. Strategi yang kedua adalah dengan menawarkan solusi yang sifatnya itu adalah pain killer. Bukan vitamin atau suplemen gitu ya, karena banyak orang kenapa nggak rajin makan suplemen atau makan suplemen tuh bolong-bolong ya. Maksudnya minum suplemen tuh bolong-bolong, karena nggak ada orang yang minum suplemen misalkan omega 3 langsung jadi pinter ya. Terus kemudian minum suplemen kalsium langsung jadi tinggi. Nggak mungkin. Itu sama kayak kita sekali sit up dapat six pack kan, nggak mungkin. Nah, orang itu suka sesuatu yang sifatnya seperti painkiller. Lagi pusing, minum langsung hilang pusingnya. Lagi sakit, minum langsung hilang sakitnya. Nah, old money framework itu adalah bagaimana mereka langsung membuat sebuah produk atau service yang merupakan painkiller. Karena hanya painkiller yang akan memberikan sustainable value. Karena sekali lagi, old money, sustainable value. Dan di sini kita ambil contoh misalkan seperti Uniqlo. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Uniqlo itu warna bajunya itu nggak warna ngejreng seperti pelangi, warna ungu, atau misalkan banyak coretan-coretan atau gambar atau robek-robek. Saya jujur sih nggak pernah ketemu, atau mungkin belum ketemu ya, jeans yang dengkulnya robek yang ada di Uniqlo. Ya. Umumnya di Uniqlo saya ketemu celana chino, ya, kemudian ada baju polo, kaos, dan warna-warna yang mostly itu netral, dan mereka fokus itu betul-betul pada basic needs yang merupakan painkiller ya. Orang kalau nggak pakai baju ya kedinginan gitu ya. Orang memang butuh baju, itu basic needs. Terlepas daripada bajunya itu ada model, itu nomor 2, itu suplemen aja. Ya, itu hanya pelengkap, itu kebutuhan yang berikutnya. Jadi kalau saya lihat di sini Uniqlo itu menggabungkan antara painkiller dengan first principle juga. Karena balik lagi akhirnya orang itu pengen punya baju yang netral, bisa dipakai kemanapun, nggak harus ada special occasion harus beli ke Uniqlo, dan punya bahan atau quality yang memang dicuci itu nggak gampang rusak. Dan to be honest, salah satu bahan terbaik yang saya pernah bisa lihat di sebuah toko baju, terlepas apapun brandnya, adalah bahan dari Uniqlo. Jadi saya pernah banyak baca artikel dan nonton di video YouTube bahwa ternyata Uniqlo itu sebenarnya adalah technology company. Jadi bukan fashion company, tapi lebih ke teknologi. Dia bisa menemukan teknologi heat tech, di mana dia pakai baju supaya lebih hangat padahal bajunya tipis. Nah, itu adalah teknologi. Dan ujungnya teknologi tersebut mereka temukan dengan cara mereka questioning. Mereka menggali, mereka menggunakan first principle thinking untuk bisa menemukan kira-kira ujung-ujungnya orang itu basic needs-nya itu painkillernya apa sih kalau beli baju. Sesuatu yang memang mereka butuhkan, sesuatu yang memang lebih sustainable, ya, dan harganya harus murah. Nah, jadi 2 strategi ini yang teman-teman bisa praktekkan untuk teman-teman bisa aplikasikan framework dari old money di bisnis dan investment kalian. I'll see you on the next video.